Ya Allah, jika penyakit yang bersarang dalam tubuh hamba ini karena sebagian dosa-dosa yang telah hamba lakukan, ya Allah, ikhlaskan hati hamba, ya Allah, lapangkan dada hamba, ya Allah, dalam setiap menerima ketentuan-Mu, ya Allah. Ya Allah, jika penyakit ini bagian dari ilmu untuk membersihkan dosa-dosa hamba, ya Allah, hamba ikhlas, ya Allah, menerima setiap takdir yang Kau takdirkan untuk hamba ini, ya Allah. Ya Allah, kami memasuki metode yang terakhir yang direncanakan oleh panitia, yakni metode inadah atau pertaubatan. Mungkin selama ini ada bapak ibu, adik-adik yang merasa selalu ada masalah dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang merasa kok anak saya susah untuk belajar, kok anak saya malas untuk berangkat belajar dan semacamnya. Kok ada kenapa ketika saya pulang ke rumah kok seakan-akan mau tengkar dengan suami, mau tengkar dengan istri, dan semuanya mari kita bersama-sama mohon kepada Allah. Barangkali karena ada kesalahan yang telah kita lakukan, ada dosa-dosa yang telah kita perbuat, sehingga ini menjadi penghalang, menjadi penghambat yang seharusnya kita sehat, yang seharusnya kita pulang ke rumah merasa nyaman, yang seharusnya kita yang sudah dikaruniai putra putri merasa bahagia, dibandingkan begitu banyak nasib pasangan suami istri yang tidak punya keturunan. Namun kenapa kok ternyata harapan-harapan itu tidak pernah kita rasakan? Barangkali Allah masih menguji kita, Allah belum meridhoi agar hal-hal yang tidak baik yang ada di dalam diri kita karena lantaran dosa-dosa yang selama ini belum kita sadari dan kita belum mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini, Bapak Ibu, adik-adik yang tadi datang ke masjid ada keluhan penyakit diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tadi ke masjid dalam keadaan sehat, mudah-mudahan senantiasa dijaga kesehatannya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan adik-adik yang tadi datang ke masjid biasanya belajar malas, ketika menyimak pelajaran dari ustadznya, dari gurunya sulit untuk paham, mudah-mudahan dibukakan pintu hatinya, dibukakan pikirannya sehingga bisa lebih semangat belajar, berbakti kepada kedua orang tua dan mudah dalam memahami pelajaran yang disampaikan di sekolah, di madrasah ataupun di TPQ. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang berbahagia, tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Zainul bahwa Al-Quran adalah syifa, bahwa Al-Quran adalah obat, sebagaimana firman Allah, wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Namun barangkali ada yang merasa, kenapa kok saya belum sembuh, kenapa kok masih ada penyakit yang mengganggu, kenapa kok pikiran saya tidak tenang, dan masih banyak kenapa-kenapa yang lain. Barangkali diri kita masih belum bersih, sehingga dengan metode pertaubatan ini mudah-mudahan ketika hati kita sudah bersih, Al-Quran yang sebagai sifat akan tampak di dalam diri kita. Bapak Ibu yang berbahagia, ketika kita melihat pantulan sinar matahari pada kaca, maka ketika kaca itu kotor, kaca itu tidak bersih, maka kita tidak akan pernah melihat pantulan dari sinar matahari. Atau contohnya yang lebih gampang, semua panjenengan habis buat kopi, mana dibuat dari campuran, tinggal ampasnya saja, lalu kita isi air, maka yang tampak air itu tidak bersih, tapi kotor karena ada sisa kopi. Namun ketika kita isi terus sampai lambat laut, nanti akan tersisa airnya. Seharusnya dalam hati kita ketika kita berniat membaca Al-Quran untuk kesembuhan, maka Allah seharusnya sudah sehat. Nah, karena hati kita masih belum bersih, jadi harus kita baca, kita ulang-ulang. Makanya terapi Al-Quran tidak hanya cukup satu kali. Doa-doa yang dibaca di awal suratul Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas nanti bisa dipraktekkan di kediaman masing-masing. Misalkan dengan mau berangkat kerja, pikiran nggak tenang,
Cukup ambil air 1 gelas, menghadap kiblat, lalu dibacakan ayat-ayat yang sudah disampaikan Ustaz Zaidullah tadi, sambil mohon kepada Allah apapun yang menjadi keluhan mudah-mudahan diangkat ke jalan yang mudah. Amin Allahumma amin. Jadi saran pejamkan mata, kita khusyuk, fokus pada diri masing-masing, pada keluhan yang selama ini mengganggu, yang selama ini dirasakan tidak baik-baik saja di dalam tubuh panjenengan. Hadirkan Allah dalam hati panjenengan, hadirkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambungkan hati kita dengan menampakkan, menghadirkan guru-guru kita yang telah mengenalkan siapa Tuhan kita, dengan menghadirkan guru-guru yang telah mengajari tauhid kepada kita, sehingga kita tahu bahwa Rasulullah adalah Rasul yang diutus untuk kita semua. Sambungkan hati kita, fokuskan pikiran pada semua keluhan. Kuatkan keyakinan bahwa Al-Quran adalah obat yang pertama, obat yang utama bagi makhluk yang sakit, dan yang terpenting pada prosesi yang ketiga setelah metode asma'an, metode sentuhan, sudah saatnya kita berpasrah kepada Allah atas semua usaha yang telah kita lakukan. Yang diberikan kesehatan, kita bersyukur kepada Allah. Yang masih diberikan rasa sakit, kita tetap berharap kepada Allah. Barangkali dengan rasa sakit yang masih berada dalam tubuh kita, bagian dari upaya Allah membersihkan diri kita dari noda-noda kemaksiatan, dosa-dosa yang selama ini kita lakukan, yang tidak sebanding dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam setiap hari. Mari kita salam maus istighfar sambil berdiamkan mata, fokus pada diri masing-masing. Mari kita salam. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni a'lam al-huda, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi. Ya Allah, di tempat yang berbahagia, di tempat yang mulia ini, kami menyadari begitu banyak kesalahan-kesalahan, kemaksiatan-kemaksiatan yang telah kami lakukan dalam setiap harinya. Ya Allah, ya Allah, hamba menyadari atas segala dosa-dosa yang telah hamba lakukan. Ya Allah, di tempat yang mulia ini, hamba menyadari akan segala kesalahan, kemaksiatan dan perbuatan-perbuatan dosa yang telah hamba lakukan pada ya Allah. Ya Allah, di tempat yang mulia ini pada malam hari ini, hamba mohon ampunan ya Allah dari segala dosa yang telah hamba lakukan ya Allah. Hamba sadar tanpa ampunan hamba akan menjadi orang yang celaka, hamba akan menjadi orang yang rugi di dunia, lebih-lebih rugi di hadapan ya Allah. Ya Allah, jika penyakit yang bersarang dalam tubuh hamba ini karena sebagian dosa-dosa yang telah hamba lakukan ya Allah, ikhlaskan hati hamba ya Allah, lapangkan dada hamba ya Allah dalam setiap menerima ketentuan-Mu ya Allah. Ya Allah, jika penyakit ini bagian dari jalan-Mu untuk membersihkan dosa-dosa hamba-Mu ya Allah, hamba ikhlas ya Allah menerima setiap takdir yang Kau takdirkan untuk hamba-Mu ini ya Allah. Ya Allah, hamba sering membaca Al-Quran, namun hati hamba masih tetap gelap gulita ya Allah. Ya Allah, hamba sering hadir ke majlis-majlis pengajian, hamba sering mendapatkan tausiah, mendapatkan nasihat tentang firman-Firman-Mu ya Allah. Namun seringkali hamba lebih percaya pada berita-berita hoax, pada berita yang ada di dalam media, di dalam TV, di dalam HP kami ya Allah, di dalam Quran. Namun kami sering bertanya bagaimana kebenaran berita-berita yang ada dalam Al-Quran. Ya
pada malam hari ini ya Allah. Hamba mohon ampunan-Mu ya Allah atas segala dosa-dosa yang telah hamba lakukan padamu ya Allah, atas segala nikmat yang hamba dan kemaksiatan padamu ya Allah. Ya Allah, di tempat yang berbahagia ini, di tempat yang mulia ini, hamba mohon ampunan-Mu ya Allah atas segala dosa, atas segala kelalaian dari hamba terhadap sunnah-sunnah-Mu ya Allah, atas segala pengingkaran yang hamba lakukan terhadap sunnah-sunnah-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunan hamba akan menjadi orang yang rugi, hamba akan menjadi orang yang celaka ya Allah, celaka di dunia lebih baik, lebih baik akhiratmu ya Allah. Ya Allah, jika penyakit yang saat ini menderit, yang saat ini hamba derita bagian dari ujianmu ya Allah, bagian dari jalanmu ya Allah, berikan ampunan dosa-dosa hamba ya Allah. Hamba ikhlas ya Allah, hamba ikhlas ya Allah. Ya Allah, ampunilah atas segala dosa yang telah hamba lakukan kepada kedua orang tua hamba ya Allah. Orang tua hamba ya Allah, orang tua yang telah dengan penuh kasih sayang mendidik hamba sejak kecil, namun ketika hamba dewasa, ketika hamba sudah berumah tangga, hamba diberani pada beliau ya Allah. Di usia beliau yang sudah tua ya Allah, hamba sering aduh padanya ya Allah, lupa bagaimana jasa beliau ketika hamba masih anak-anak ya Allah. Orang tua yang telah penuh dengan kasih sayang ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa hamba kepada kedua orang tua hamba yang telah meninggalkan hamba ini ya Allah. Sampai akhir hayat hamba masih ada kesalahan padanya ya Allah. Hamba belum bisa membuat beliau tersembun ya Allah, karena perilaku hamba yang belum menjadi anak yang berbakti kepadanya ya Allah. Ya Allah, berikanlah tempat terbaik di sisi-Mu ya Allah kepada kedua orang tua hamba yang telah menghadap ke sisi-Mu ya Allah. Ya Allah, terimalah segala amal ibadahnya ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa beliau ya Allah. Ya Allah, ampunilah segala kelalaian hamba sebagai kepala rumah tangga yang belum bisa mencukupi kebutuhan keluarga hamba ya Allah, yang belum bisa menafkahi secara maksimal istri dan anak-anak hamba ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa hamba sebagai istri yang kurang berterima kasih ya Allah, yang tidak pandai bersyukur atas nikmat-Mu ya Allah. Istri yang senantiasa merasa kekurangan dari nafkah yang telah diberikan suami hamba ya Allah. Istri yang sering curiga ketika suami hamba tidak kembali ya Allah. Istri yang selalu curiga ketika suami kembali tidak membawa nafkah kepada kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah segala dosa yang telah kami lakukan sebagai orang tua yang tidak bisa menjalankan amanah dengan mendidik putra-putri yang telah Engkau karuniakan kepada kami ya Allah. Putra-putri yang senantiasa kami minta padamu ya Allah, dikala kami belum mendapatkan keturunan ya Allah. Namun ketika nikmat itu Engkau berikan kami menjadi orang tua yang lalai ya Allah, orang tua yang tidak bisa mendidik putra-putri kami ya Allah untuk lebih mengenal siapa Tuhannya ya Allah, untuk lebih mengenal siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikan kesempatan kepada kami ya Allah untuk mendidik putra-putri kami ya Allah menjadi anak yang saleh, yang salihah, yang berbakti kepada keluarga orang tua ya Allah. Ya Allah, berikan kesempatan kepada kami ya Allah, berikan umur yang panjang sehingga kami bisa menjadikan putra-putri kami anak-anak yang dapat dibanggakan sebagai umat Rasulullah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak yang saleh, yang salihah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak yang berpengetahuan, yang lebih baik daripada kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah atas segala dosa yang telah kami lakukan kepada saudara kami ya Allah. Dosa-dosa yang telah kami lakukan kepada tetangga kami ya Allah, tetangga yang senantiasa siaga ketika kami mendapatkan musibah ya Allah. Namun kami sering curiga, merasa ia rezeki yang Kau berikan padanya ya Allah. Walaupun kami meyakini rezeki kami telah Kau takar ya Allah, sesuai takaran yang telah Kau tentukan ya Allah. Ya Allah, keluarkanlah rasa itu dalam hati kami ya Allah. Ya Allah, bersihkanlah rasa dengki dalam hati kami ya Allah, sehingga kami bisa lebih rukun pada tetangga ya Allah. Ya Allah, ampunilah atas segala dosa yang telah lakukan kepada saudara kami ya Allah, kepada famili kami ya Allah. Ya Allah, berikan
Ya Allah, kuatkanlah diri hamba ya Allah. Ya Allah, berikanlah hamba-Mu sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tua ya Allah. Ya Allah, berikanlah hamba-Mu dari orang yang soleh, yang solehah. Ya Allah, berikanlah anak-anak kami sebagai anak yang soleh, yang solehah, anak yang berbakti kepada orang tua ya Allah, anak yang senantiasa patuh pada guru-gurunya ya Allah. Ya Allah, jadikanlah keturunan kami sebagai penerus baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah, jadikanlah diri kami sebagai umat Rasulullah yang telah diakui oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikan kesehatan kepada kami ya Allah. Kalau dengan kesehatan kami akan mengambil berkhusyuk beribadah padamu ya Allah. Ya Allah, berikan kesehatan kepada kami ya Allah. Kalau dengan kesehatan akan menjadikan kami bekerja lebih maksimal ya Allah, sebagai penunjang ibadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, berikan kesehatan bagian penunjang yang Kau berikan kepada hamba ya Allah. Jadikanlah hamba-Mu sebagai orang-orang yang ikhlas dalam setiap menerima kerinduan dan bagian-Mu ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah hati hamba dalam menghadapi segala ujian yang Kau berikan kepada hamba-Mu ini ya Allah. Sehingga pada waktu yang akan hamba keluar, hamba lulus dari ujian-Mu ya Allah dengan predikat yang Kau berikan ya Allah. Ya Allah, berikan umur panjang kepada hamba-Mu ini ya Allah. Ya Allah, berikan umur panjang kepada hamba-Mu ini ya Allah. Ya Allah, berikan keberkahan kepada umur hamba ya Allah. Ya Allah, berikan keselamatan kepada hamba yang bekerja ya Allah. Ya Allah, dapatkan rezeki hamba ya Allah, rezeki yang barokah. Ya Allah, jadikan terakhir hidup hamba sebagai akhir hidup yang husnul khatimah. Ya Allah, dari akhir hidup hamba dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, berikan akhir hidup hamba kehidupan yang bahagia, kehidupan yang husnul khatimah yang Kau ridhoi ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, semua tahapan terapi Al-Qur'an atau yang dikenal dengan ruqyah, hanya saja ketika kita mendengar istilah ruqyah, seringkali yang ada di benak kita, yang ada di pikiran kita berkaitan dengan bangsa jin atau berkaitan dengan kesurupan. Padahal sesungguhnya ruqyah adalah bagian dari salah satu cara kita mengamalkan Al-Quran sebagai obat, sebagaimana dengan mengamalkan perintah-perintah yang ada dalam Al-Quran dalam aspek-aspek yang lain. Mudah-mudahan Bapak Ibu, adik-adik semuanya yang tadi datang ke masjid ada keluhan penyakit yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang masih belum diangkat mudah-mudahan diberikan kesabaran, keikhlasan, yang sehat mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terapi Al-Quran yang menggunakan metode ayat asma'an dengan membaca suratul Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas bisa diamalkan di rumah masing-masing, bisa digunakan untuk keluarganya, misalkan putri panjenengan atau orang tua panjenengan, tapi tidak untuk digunakan untuk meruqyah orang lain. Mungkin hanya itu, mudah-mudahan bersama dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.